tabayun, lalu kedua menyampaikan. Yang ketiga itu memberikan empati dan simpati kepada korban. An-Nur ayat 11 itu bentuk simpati dan empatinya Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Aisyah dan umat Islam saat itu. Sampai Allah mengatakan la tahsabuhu syarral lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Habasuluh untuk episode kali ini. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang cukup luar biasa. Sudah hadir bersama kita Profesor Shohiron Syamsuddin. Nah, selamat datang. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, buktinya saya bisa ke Aceh. Oke, alhamdulillah. Tadi baru saja selesai satu kegiatan, ya, Prof, betul. ya. Langsung kita ajak ngobrol sebentar di sini, tapi nggak lama, sebentar aja. Dan Profesor Shohiron ini, beliau merupakan Ketua Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia. Iya, betul. Oke, selamat datang ke Aceh, Prof. Terima kasih. Dan selamat datang ke podcast kita, namanya Habasuluh. Oh, Habasuluh. Iya. Oke, jadi hari ini ini berkaitan juga dengan kegiatan yang baru saja selesai diisi oleh Prof Shohiron sendiri terkait hoax dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, ini menarik kan, karena di era digital sekarang hoax itu menjadi hal yang sangat-sangat tidak asing lagi kan, Prof. Betul. Jadi hal yang sudah sangat dekat dengan kita dan sekaligus hal yang ditakuti sebenarnya. Iya. Nah, tapi menarik tadi saya sempat mendengar ada Prof menyebutkan bahwa sebenarnya hoax itu bukan hal baru. Iya. Jadi kita akan kurang lebih akan berbincang lebih jauh tentang hoax dan juga perspektifnya dalam Al-Qur'an. Jadi bagaimana cerita hoax ini terkait dari pernyataan Prof bahwa nih hoax ini bukan hal baru. Iya. Baik, terima kasih Mbak ya. Betul yang saudara Mbak siapa namanya Mbak? Nanda, Prof. Mbak Nanda ya, Mbak Nanda kemukakan tadi itu. Begini, jadi memang betul kalau sekarang ini era digital ya kan. Dari satu sisi era digital, tapi di sisi lain itu ada namanya post-truth. Itu yang perlu digarisbawahi. Post-truth itu pasca kebenaran. Jadi orang zaman sekarang ini meskipun yang truth, kebenaran tadi masih juga kita pegang, tetapi ada sebagian orang yang bukan lagi kebenaran yang ditekankan, tetapi bagaimana berargumentasi secara emosional, meskipun tidak benar, pokoknya kayak begitu zaman sekarang tuh. Nah, sekarang itu bukan pokok bahasan kita memang. Pokok bahasan kita adalah bagaimana Al-Quran menyikapi hoax atau berita bohong, berita fitnah atau apapun ya. Nah, baik, ada beberapa tadi sudah saya sampaikan di dalam forum ya yang perlu kita sikapi ketika hoax itu muncul ya, itu ada beberapa hal lah ya. Nah, yang kedua betul memang itu sejak zaman Nabi juga ada hoax. Ya, jadi kalau kita melihat misalnya ya, kalau kita membaca Al-Hujurat ayat 6 ya, Al-Hujurat ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Al-ayah ya. Ini kurang lebihnya saya potong ayat tersebut ya supaya tidak terlalu lama ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik dengan membawa berita tertentu, fatabayyanu, maka coba teliti apakah benar ataukah tidak. Nah, dari ayat ini Mbak ya, kita bisa bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita kita mendapatkan berita apapun, apalagi kalau ini sudah kita kenal hoaxnya ya, itu tabayyun ya. Sikap kita yang pertama adalah tabayyun.
mencari klarifikasi, mencari informasi yang sebenarnya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ketika ada informasi apapun, itu usahakan anak-anak muda kita semua, orang tua juga itu tetap istilahnya bersabar, lalu tidak reaksionis yang cepat kayak begitu ya. Jadi harus bersabar, menunggu dulu. Coba kita cek ulang apakah benar informasi ini ataukah tidak. Tabayyun dalam bahasa Al-Qur'annya, fatabayyanu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini pernah waktu zaman Nabi juga terjadi. Jadi mengapa ayat ini diturunkan atau bukan sabab nuzulnya lah ya, konteks sejarah turunnya ayat tersebut itu suatu ketika Banul Mustalik namanya. Banul Mustalik ini masuk Islam. Sudah masuk Islam, singkat kata ya. Nah, sebagai umat Islam itu kan harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya ya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa dan seterusnya lah ya. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW itu menugasi namanya Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ditugasi oleh Rasulullah SAW. Oh ya, sebentar saya cut dulu. Al-Walid bin Uqbah itu saudaranya Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman ibn Affan punya saudara satu ibu namanya Al-Walid bin Uqbah. Itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui Banul Mustalik tadi yang sudah masuk Islam. Dan ditugasi oleh Rasulullah untuk mengambil zakat. Zakat ya, karena sebagai muslim ya kan, orang siapapun yang berkewajiban untuk bayar zakat ya bayar zakat, itu muslim ya, selain sholat dan yang lain-lainnya. Nah, singkat kata, berangkatlah Al-Walid bin Uqbah ke Banul Mustalik. Tapi sebelum ke situ juga, Al-Walid bin Uqbah itu pernah punya masalah dengan Banul Mustalik waktu zaman sebelum masuk Islam, waktu masih era jahiliyah. Baik, sudah. Karena ini perintah Rasul, Al-Walid bin Uqbah ya mentaatinya kan ya. Pergilah ke Banul Mustalik. Tetapi tidak sampai ke Banul Mustalik. Ini konon di dalam riwayatnya itu Al-Harith bin Dirar dan juga beberapa orang dari Banul Mustalik kan menyambutnya. Tapi yang orang Arab kan biasa pakai kuda, lalu atau sebagian pakai unta, kemudian ada pedang. Ya biasalah orang kehidupan waktu itu ya kan. Nah, ketika dijemput itu belum berhadap-hadapan, itu Al-Walid bin Uqbah mengurungkan pergi di jalan itu kembali lagi ke Madinah. Tidak mau melanjutkan ke sana. Perkiraannya menduga nih, Al-Walid bin Uqbah menduga kalau Banul Mustalik akan membunuh dia. Karena bayangannya kan ada masalah dulu ya. Jadi kalau sendirian datang ke sana kemudian dibunuh di situ. Nah, jadi ada rasa takut di dalam riwayatnya begitu. Akhirnya kembali lagi ke Madinah. Nah, kembali ke Madinah itu mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, saya tidak mendapatkan informasi, atau beliau mengatakan kalau dalam riwayatnya sih langsung bahwa ini Banul Mustalik ternyata murtad lagi ya Rasul, dan tidak mau membayar zakat. Nabi Muhammad waktu itu ya yang namanya juga utusannya ya kan, Walid bin Uqbah. Jadi begitu hampir terpengaruh. Oh gitu ya. Nah, Rasulullah agak kecewa lah begitu, bukan marah tapi kecewa terhadap Banul Mustalik karena informasi dari Al-Walid bin Uqbah semacam itu. Nah, sudah. Akhirnya kemudian Rasulullah agak kecewa, tetapi Rasulullah sadar ini apa informasi ini benar atau enggak sih, kan begitu. Nah, lalu turun ayat ini tuh, Mbak. Fatabayyanu, itu Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah untuk tabayyun. Coba cari info yang sebenarnya. Tuh. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah mengutus namanya Khalid bin Walid untuk ngecek apakah Banul Mustalik itu murtad atau enggak.
Apakah mereka itu juga menolak membayar zakat atau tidak? Itu dicek beneran oleh Khalid bin Walid. Ternyata setelah Khalid bin Walid menuju ke Banul Mustalik ya malam hari dan kemudian mengutus bersama beberapa mata-matanya. Ternyata di sana didengar azan, orang berjamaah sholatnya dan seterusnya. Kata Khalid, ini yang murtad siapa? Maksudnya mereka tidak terbukti kalau mereka itu murtad. Akhirnya Khalid bin Walid kembali ke Madinah lalu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Banul Mustalik tidak murtad. Saya dengar azan, saya juga melihat orang-orang sholat dan seterusnya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya, waktu zaman Nabi itu terjadi. Dan ketika ada berita-berita apapun, ya, coba cek ulang. Gitu. Tabayun namanya yang pertama nih. Jadi ajaran Al-Quran terkait dengan hoax tadi, tabayun. Atau berita apapun sebenarnya ya. Berita apapun itu harus diendapkan dulu, coba analisa, coba cek ulang ini benar ataukah tidak. Terutama berita-berita yang meresahkan masyarakat. Atau yang berita-berita yang yang meremehkan orang lain, menghina orang lain dan macam-macam kayak begitu. Jadi satu tabayun. Jadi dari dulu itu sudah terjadi dan makanya diturunkan ayat Al-Quran tersebut. Dan dengan adanya ayat yang tabayun itu sebenarnya tidak pernah ada matinya sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi perlu di refresh kembali. Perlu istilah diaktualisasikan kembali di masa sekarang gitu loh, Mbak. Iya, jadi Jadi gini Prof. Nah, sekarang kan kalau misalnya dulu tuh infonya lebih di luar media ya. Nah, sekarang itu lebih banyak lagi kan karena munculnya dari berbagai media. Dan dikemasnya itu biasanya membawa emosi dan emosi dan macam-macam. Nah, dalam hal tabayun tadi itu ada perlu kesabaran, Mbak. Jangan langsung menerima informasi jelek tentang sesuatu, tentang seseorang, tentang kelompok. Jangan langsung dipercaya, sabar dulu, coba diendapkan dulu, coba cari info yang lain kayak begitu. Jangan fast respon terhadap itu. Betul, jangan fast respon istilahnya ya. Jangan terlalu cepat gitu meresponnya. Coba lihat dulu gitu. Anak-anak muda sekarang kan begitu, betul nggak sih? Kayaknya lebih dewasa daripada kami deh. Kadang nggak terkontrol gitu, Prof. Apalagi isu-isu atau info yang dapat itu kan agak sensitif misalnya. Misalnya tentang politik lah, tentang apa. Nah, itu harus tentang relasi antar umat beragama juga yang sensitif seperti itu, atau kesukuan kayak. Nah, itu harus hati-hati tuh, Mbak ya. Harus hati-hati, kita netralkan dulu, kita istilahnya itu olah emosi kita olah dulu, kita endapkan dulu informasi itu, kita cari yang mana yang benar kayak begitu. Kemudian yang kedua nih, Mbak. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan agar kita jangan diam saja. Kalau kita mengetahui ada berita hoax itu jangan diam saja. Setelah kita tabayun, kita tahu bahwa itu tidak benar. Nah, baru kita sampaikan itu tuh tidak benar. Jadi harus jangan sampai orang yang benar, orang-orang yang jujur, anak-anak muda yang masih polos, nggak mau ada dusta di antara kita misalnya. Nah, itu ya harus menyampaikan yang benar. Apa yang benar itu disampaikan. Ya tentunya dengan bahasa yang bijak, jangan juga terbawa emosi, ya kan. Jadi yang disampaikan yang benar seperti apa, gitu loh. Nah, itu dari sikap yang kedua yang diajarkan oleh Al-Quran itu menyampaikan kebenaran untuk merespons hoax yang ada itu. Nah, kalau tidak direspons, maka hoax menjadi kebenaran, dipandang menjadi kebenaran. Jadi harus ada kebenaran yang sesungguhnya yang harus disampaikan oleh kita. Jadi jangan diem aja. Nah, maka umpamanya para dosen, mahasiswa S2 kalau sudah punya ilmunya, mengerti bahwa itu sampaikan. Mungkin ya dengan cara-cara yang lebih nyaman bagi bagi kita semua. Gimana caranya? Jangan menimbulkan istilahnya kegaduhan lah. Tapi memberikan informasi yang benar, yang tepat itu penting.
Maka kalian ini podcast ini Suluh ya. Iya. Suluh. Haba Suluh itu ya harus aktif menyampaikan kayak beginian ini yang gimana yang seharusnya gitu loh. Bagaimana yang faktanya seperti apa dan bagaimana seharusnya. Karena kita ada sisi etika ya kan, makanya seharusnya itu yang etika. Tuh, jadi yang kedua Al-Qur'an mengajarkan kita tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Salah satu ayat yang dijadikan landasan ya. Itu yang kisahnya surat An-Nur ayat 11 yang kisah yang menceritakan tentang hoax menimpa Siti Aisyah istri Rasulullah. Itu kan pernah dituduh melakukan perselingkuhan dengan namanya Sofwan, sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi, Sofwan bin Al-Mu'attal. Nah itu pernah dituduh sampai nanti ayatnya dibuka sendiri ya, An-Nur ayat 11. An-Nur ayat 11 itu berbicara berbicara tentang itu, menceritakan tentang bagaimana Siti Aisyah itu pernah difitnah. Jadi suatu ketika Siti Aisyah mengikuti perang bersama Rasulullah, lalu Siti Aisyah setelah selesai pulang ke Madinah, di perjalanan dari peperangan ke Madinah itu Siti Aisyah tertinggal, lalu kemudian ditolong dipersilakan untuk menggunakan kendaraannya Sofwan. Sofwan yang menuntun. Sofwan bin Al-Mu'attal itu. Nah, kemudian ada orang munafik. Orang munafik, salah satu Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu ada namanya Hasan bin Thabit, waktu menceritakan kalau Siti Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Sampai ini beritanya disebarkan di Madinah. Hoax kan itu hoax lagi, itu memfitnah Siti Aisyah. Sampai Siti Aisyah sakit sampai 1 bulanan. Yang kedua, Rasulullah sendiri sikapnya kepada Siti Aisyah berubah, jadinya agak curiga, dirasakan oleh Siti Aisyah. Sampai akhirnya Siti Aisyah juga wahai suamiku, wahai Rasulullah, saya izin untuk pulang dulu ke rumah, ke Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dengan ibunya ya, untuk menenangkan hati. Sampai segitunya Rasulullah mengizinkannya, silakan. Tapi sikap Rasulullah itu sudah mulai agak terpengaruh. Tapi yang namanya Rasulullah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak cepat percaya dengan berita itu. Ternyata betul berita itu bohong. Nah, gitu singkat kata. Nah, jadi hoax itu selalu menimbulkan keresahan, baik itu personal, keluarga maupun masyarakat. Nah, kita yang punya informasi benar itu harus menyampaikan, aktif menyampaikan kebenaran. Jangan diam. Pokoknya orang benar jangan diam. Jangan diam. Jadi harus jangan cuma nyari kebenaran dari berita itu. Betul. Kemudian, tapi juga menyampaikan, karena yang sudah beredar kan hoax. Maka harus menyampaikan, kita punya keaktifan juga, kita harus aktif juga untuk menyampaikan kebenaran gitu loh Mbak. Jadi jangan diem aja, ngomong, tapi ya tentunya berbicara dengan baik, berbicara dengan bijak, kayak begitu. Gitu. Nah, jadi ini Prof, karena berhubung waktu kita juga hari ini singkat ya. Tadi kebenaran, bahwa kita tahu itu harus dicari kebenarannya. Kalau memang kita tahu infonya salah, kemudian kita sampaikan. Apalagi yang harus dilakukan bagi penerima berita tersebut. Betul. Tadi kan tabayun, lalu kedua menyampaikan. Yang ketiga itu memberikan empati dan simpati kepada korban. An-Nur ayat 11 itu bentuk simpati dan empatinya Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Aisyah dan umat Islam saat itu. Sampai Allah mengatakan la tahsabuhu syarral lakum. Ingat lo ya, hoax ini jangan kalian anggap sebagai sesuatu yang akan berbahaya bagi kalian. Itu memberikan empati, memberikan semangat
ya kan, menumbuhkan semangat hidup kepada Siti Aisyah. Aisyah nggak usah sedih. Hoax yang mereka sebarkan itu belum tentu akan menghancurkan kamu dan umat orang Islam sekelilingnya, ya kan. Bal huwa khairul lakum, bahkan bisa saja itu menjadi hal yang baik bagi kalian. Tuh, jadi itu tuh cara Allah memberikan empati dan simpati kepada korban ya, yang kena fitnah itu tadi. Kita juga begitu, kalau memang kita sudah tahu ternyata ini memang dibuat-buat oleh orang, ya kita sampaikan tunjukkan kita memberikan empati dan simpati. Bagaimana caranya ya tergantung saat ini ya. Dulu Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan tenang saja. Hoax itu tidak akan ada pengaruhnya, tidak akan pengaruh negatif pada kalian, tetapi justru akan lebih membuat kalian lebih baik. Contoh berarti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kasus ini menerangkan satu, karena ketika orang yang menjadi korban fitnah tadi itu bersabar, maka pahalanya besar. Tuh khairul lakum, pahalanya itu besar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa bersabar? Nah, kan gitu ya. Nah, itu bagi si korbannya. Bagi si korban itu, bagaimana si korban itu bisa bersabar dengan jangan sampai kemudian jangan sampai melaksanakan membalas dengan yang lebih buruk misalnya. Meskipun sebenarnya kalau membalas itu asalkan setara, itu hukum Islam masih memperbolehkan, ya kan. Tapi yang kadang kalau kita membalas itu mesti melebihi, nah itu menjadi dosa lagi kita. Oke lah, bersabar. Itu akan menjadi baik. Kemudian yang kedua dengan hoax, lalu kemudian ada informasi yang benar, maka kemudian akhirnya orang yang menjadi korban itu derajatnya menjadi meningkat lebih tinggi lagi, ya kan, betul nggak? Akhirnya ternyata Siti Aisyah itu tidak melakukan. Siti Aisyah terangkat derajatnya tuh di masyarakat, terangkat di mata Allah Subhanahu wa taala, kalian kesabarannya itu juga terangkat. Tuh gitu. Jadi paling tidak 3 itu loh Mbak ya. Banyak sebenarnya ayat Al-Qur'an berbicara, tapi kan waktunya terbatas. Iya, waktunya terbatas. Harusnya ini perbincangan yang harus kita kupas lebih beberapa jam ya. Oke, tapi sedikit Prof. Tadi bagi korban ya, Al-Qur'an juga memberikan ininya, dan juga bagi kita sebagai masyarakat umum. Bagi pelaku, ada nggak perspektif tertentu dari Al-Qur'an yang melihat pelaku dari berita bohong ini? Iya, begini Mbak, sepanjang hidup itu ada orang baik dan ada orang jahat. Itu banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan. Makanya ya, orang-orang jahat nih, orang-orang jahat itu berusaha semaksimal mungkin kemudian untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Itu tidak lagi memperhatikan etika. Ada memang orang begitu. Nah, Al-Qur'an juga banyak mengajarkan hal itu, tetapi Al-Qur'an mengingatkan loh ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa nih yang ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, melakukan hal baik sekecil apapun, yarahu, dia akan melihatnya. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kejahatan, termasuk penyebar, membuat hoax dan nanti akan yarahu, entah melihatnya di dunia atau akan terlihat di dunia bahwa dia bohong, ataukah di akhirat nanti akan mendapatkan siksaan Allah ya. Nah, tinggal milih saja sampai menjadi orang ya, karena para pemirsa ini mau menjadi orang baik atau orang buruk. Itu semuanya ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Bagi pelakunya ada konsekuensinya, bagi korbannya malah Allah angkat derajatnya. Gitu, Prof, begitu. Maka jangan membuat hoax, kan begitu ya Mbak ya, kepada pemirsa nih. Jangan membuat hoax karena itu berdosa, karena itu ada efek negatif untuk dia nanti, apakah itu di dunia ataukah di
akhirat gitu. Oke, jadi semoga yang mendengarkan ini pemirsa atau yang menonton Habasuluh kali ini bisa lebih ingat lagi, oh iya ya, ini tadi baca beritanya betul atau enggak ya. Jadi ikut tabayun lagi gitu Prof ya. Baik, terima kasih banyak Prof Sahiron sudah berhadir di waktu yang sangat singkat di podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menonton ya. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata saya dan juga Prof Sahiron. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.